Halo semuanya, jumpa lagi nih bersama Miss D di sini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 12 ya. Kita akan belajar materi mengenai listrik statis dan hukum Coulomb. Yuk, simak yuk semuanya, konsentrasi ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hukum Coulomb ya. Kalau minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang interaksi antar benda bermuatan dan bagaimana benda-benda bermuatan itu terbentuk. Sekarang kita belajar bahwasanya besarnya gaya tarik atau torak menolak antara benda yang bermuatan itu besarnya sebanding dengan muatan-muatan dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Nah, kalau misalnya dirumuskan bisa kayak gini jadinya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Atau kita bisa hafalkan dengan K Q remuk-remuk. Nah, kalian bisa baca sendiri ya, itu keterangannya seperti apa. Nah, di situ ada epsilon 0. Epsilon itu artinya permitivitas hampa. Dan Pi itu nilainya 3,14. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, kita harus tahu dulu ya konsep muatan listrik. Nah, ini sifat-sifat muatan listrik itu seperti apa? Seperti yang kita tahu, muatan listrik itu ada muatan positif dan muatan negatif ya. Jadi, di sini kita akan mengenal listrik sejenis dan tidak sejenis. Jadi, kalau listrik sejenis itu berarti ya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Konsepnya adalah kalau muatannya sejenis akan tolak menolak, kalau berlainan jenis akan tarik menarik. Nah, untuk gambar lebih jelasnya bisa disimak itu bagaimana arahnya kalau tolak menolak dan bagaimana arahnya kalau tarik menarik. Ingat ya, kalau berlawanan jenis akan tarik menarik, dan kalau sama jenisnya baik itu positif-positif atau negatif-negatif, maka dia akan tolak menolak. Artinya dia bergerak ke arah yang berlawanan. Dan di sini ada beberapa catatan bahwasanya yang pertama, hukum Coulomb itu hanya berlaku untuk muatan titik. Dengan ukuran muatannya itu nggak boleh lebih besar dari jarak kedua muatannya. Artinya muatannya itu harus lebih kecil daripada jaraknya. Kemudian tetapan permitivitas hampa hanya digunakan apabila muatan-muatan tersebut berada dalam ruang hampa atau udara ya. Dan hukum Coulomb itu berlaku untuk setiap pasangan muatan titik. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwasanya gaya merupakan besaran vektor ya, sehingga arah gaya itu pada suatu muatan ditentukan oleh jenis muatannya dan pasangan yang melakukan gaya terhadapnya. Supaya lebih jelas lagi, kita akan belajar latihan soalnya dulu ya. Yuk, simak. Nah, jadi untuk belajar mengenai hukum Coulomb ini kita harus benar-benar ingat prinsipnya ya. Prinsipnya tentang interaksi antar benda bermuatan. Kalau tolak menolak itu berarti bendanya bermuatan sejenis, kalau tarik menarik berlawanan jenis. Oke, kita mulai dulu pada dua benda yang segaris. Jadi ini hanya dua benda aja berlaku hukum Coulombnya. Dua benda dengan muatan positif 4 mikrocoulomb dan 9 mikrocoulomb terpisah pada jarak 3 cm. Tentukan berapa gaya yang dialami. Jadi gaya yang dimaksud itu adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatis, itu sama aja ya. Sehingga yang diketahui silahkan dicari dengan konversi satuan dulu. Mikrocoulomb itu dijadikan coulomb, yaitu berarti dikalikan 10 pangkat min 6. Kemudian R-nya itu dijadikan meter. Sehingga langsung masukkan aja pada rumusnya hukum Coulomb kaki remuk ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, sehingga didapatkan hasilnya 360 Newton. Ini masih sederhana banget dan saya yakin kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita masuk ke tiga benda yang segaris ya. Bagaimana jika ada tiga benda yang segaris tetapi dia memiliki muatan yang berbeda-beda? Ingat, prinsipnya adalah prinsip interaksi benda bermuatan. Nah, untuk tipe yang pertama ini bisa dilihat di soalnya bahwasanya ada tiga benda muatannya positif, negatif, positif dengan negatif ada di tengah-tengah. Yang ditanya adalah tentukan resultan gaya yang dialami oleh muatan negatif tersebut. Berarti berapa resultan gaya yang dialami oleh benda 9 mikrocoulomb. Kita kasih nama aja benda yang 4 mikrocoulomb itu sebagai F1, benda yang pertama. Kemudian yang negatif itu benda kedua.
kemudian yang 6 mikrokulum itu adalah benda yang ketiga, berarti yang ditanya adalah F2-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat F2 atau benda yang kedua itu berinteraksi dengan siapa aja. Berarti kalau dia ada di tengah, dia berarti berinteraksi dengan benda pertama dan benda yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat muatannya. Karena muatan benda yang kedua ini berlawanan jenis terhadap benda pertama dan yang ketiga, maka sifatnya akan tarik-menarik, sehingga benda yang kedua ini akan tertarik menuju ke benda yang pertama dan juga tertarik menuju benda yang ketiga, sehingga bisa dilihat dari tanda panah berwarna merah bahwasanya arahnya berlawanan. Menurut vektor, arah yang berlawanan itu tandanya adalah negatif, sehingga kita bisa menuliskan F2 sama dengan F21 min F23. Jadi karena arahnya berlawanan ya, tinggal dimasukin aja, dimana F itu kakiku remuk-remuk. Artinya kalau kita mencari F21 berarti Q2 dikali Q1 per R21 kuadrat. Sedangkan untuk gaya F23 maka berinteraksi antara benda 2 dan benda yang ketiga, sehingga K dikali Q2 Q3 per R23 kuadrat, sehingga bisa dilihat hasilnya 810 min 540 Newton sama dengan 270 Newton. Jadi cara untuk menghitung hukum Coulomb pada tiga benda yang segaris ini, kita harus melihat berdasarkan arah bendanya. Bendanya sejenis atau berlawanan jenis, maka interaksinya tolak menolak atau tarik menarik. Nah, gimana? Udah jelas kan tadi penjelasannya? Nah, untuk tipe yang kedua dan ketiga pada tiga benda yang segaris akan saya bahas di video selanjutnya ya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!